ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد jemaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di Majelis Ilmu. Semoga banyak keberkahan yang mendapatkan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan yang bermanfaat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih melanjutkan kajian tafsir surah An-Nur. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas ayat ke-37 tuntasnya. Baik, di ayat sebelumnya, jadi kita ulang dulu agar tersambung karena ini pembahasannya nyambung dengan ayat malam hari ini. Ayat yang ke-35 Allah bicara tentang cahaya. Yang sudah begitu lama yang lalu kita bahas ya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah pemberi nur atau cahaya. Nur cahaya langit dan bumi. Artinya Allah lah yang memberi hidayah. Kemudian ayat ke-36 Allah memberitahu di mana tempat mencari cahaya. Di mana mereka? Di masjid ya. Di buyutin, di rumah-rumah Allah lah kalian akan mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini banyak sekali hadis-hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir tentang keutamaan masjid. Mulai dari membangun manfaat masjid yang tadi bihi wajhullah barallahu lahu mithlahu fil jannah. Maka apa yang dibangun Nabi pertama kali begitu hijrah ke Madinah? Masjid ya. Manbana masjid, nah insyaallah kalau cari kanal masjid itu lebih aman ya. Akhirnya manbana masjid barallahu lahu rencana siapa yang bangun masjid Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga ya. Meskipun dengan satu ini ya, walaupun dengan kemuliaan. Ini baru pertama kali baru yang paling bawah ini baru statistiknya. Yang kedua al-amrah ini yang masya Allah amal memakmurkan menghidupkan. Dulu ada keluarga istimewa. Keluarga ini keluarga Imran ya. Satu-satunya keluarga yang jadi judul surat. Keluarga istimewa baru hamil saja istri dan suami sudah berkata ini nadartu laka ma fi batni muharramah. Ya Allah, aku berkata nanti kalau anakku ini lahir laki-laki aku ingin jadikan muharramah atau muharram. Ya, pemakmur masjid ya, muharram. Maka Allah ini Allah terimalah karena terku ini pada Allah lahirnya perempuan ya. Maka Allah berkata Allah kami waktu Musa yang anakku perempuan. Allah a'lam bima wada'a dan beliau khusnudun aku berprasangka terbaik. Allah lebih tahu kenapa anakku harus perempuan. Itu yang membawa nanti Masya Allah dari khusnudun itu membawa pada perilaku ya, amanah, dijaga, diberi nama yang terbaik, diberi pendidikan yang terbaik, dijaga guru yang terbaik. Nah, nanti
nama yang baik Maryam di situ, tempat terbaik di masjid, guru terbaik Zakaria. Ini apa? Ini lucu semua ini. Termasuk ibu-ibu di mana yang ada single parent, ya, yang memilih tidak menikah lagi. Ibu-ibu ini punya kewajiban, ya, mendidik anak itu mencarikan guru yang baik, guru laki yang baik. Karena ada peran ayah yang harus diganti oleh seorang guru tadi. Ini petunjuk. Maka ketika Anda tidak menikah lagi, fokus besarkan Maryam, maka carikan tempat yang baik di masjid, mihrab, guru yang baik namanya Zakaria. Tumbuhlah wanita baik ini, maka Nabi memuji. Kamulah bila terjadi hasil lelaki sempurna juga ya. Para nabi itu sempurna semua. Rasulullah watabnya pun tidak bisa innallah tidak. Orang-orang yang sempurna hanya satu. Waliyah Maryam binti Imran. Itu hanya Maryam binti Imran. Kalimat itu ya, jadi istimewa Imran siapa Maryam ini. Maka melahirkan lelaki paling istimewa di sana. Isa ya, bin Maryam. Cinta ya, tempat terbaik. Memakmurkannya dengan menggunakan kemarin sudah dibahas ya terkait dengan Nabi bagaimana pendidikan di masjid ya, pendidikan masjid dengan pendidikan ya, dengan ekonomi, artinya bukan berarti bisnis. Kalau bisnis nggak boleh di masjid ya, sampai nanti kemarin diskusi oleh pertanyaan kita itu menjadiku awalnya di masjid fakul lanang bahwa bicara. Kalian kalau melihat ada orang transaksi bisnis di masjid, katakan semoga kamu bangkrut. Karena masjid tidak boleh buat bisnis ya. Yang boleh adalah membangun ekonomi artinya apa? Masjid hadir memberikan solusi bagi masyarakat. Kemarin yang tadi sampaikan yang tidak punya rumah datang ke masjid, juga mana yang tidak punya beras datang ke masjid. Bahkan dulu setiap orang taat zakat ditaruh di masjid. Orang miskin mengambil, ya, orang kaya mengeluarkan zakat itu segitu begini. Ini tentang masjid, insya Allah ya. Tugasnya apa ini? Tugas takbir memakmurkan masjid. Kemudian masjid sebagai sumber tadi cahaya. Allah sampaikan beberapa Nabi sampaikan beberapa keutamaan untuk jamaah ya. Kemudian malam ini kita fokus pada tadi Allah bicara cahaya, bicara sumber cahaya. Kali ini Allah bicara pemadam cahaya. Pemadam cahaya. Jadi cahaya bisa padam dengan apa pemadamnya? Pemadamnya ayat ke-37 itu ya. La rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang memadamkan cahaya ilmu, cahaya hidayah itu kata Allah jadi tijarah. Perdagangan ya, bisnis ya, dia memadamkan apa? Cahaya. Maka ada pedagang yang tidak padam cahayanya siapa? Pedagang yang sering hadir di masjid. Dia bawa cahaya dibawa mana? Ke pasar. Maka di sanalah dia akan berubah kebaikan. Ini yang dicontohkan oleh Ibnu Katsir. Sahabat-sahabat Nabi apa pekerjaannya mereka? Sahabat pedagang ya, rata-rata kami dipuji oleh Allah. Ila fi Quraisy ila fi mereka asyita Muslim. Maka mereka ini masya Allah ya, kalau bisnis itu mereka asyita perjalanannya kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Ada sampai ada Syam, mana ada Syam? Ethiopia, masya Allah ya, luar biasa. Sahabat-sahabat begitu itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini meskipun sibuknya luar biasa, dipuji oleh Allah. La tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Kesibukan
manajemen apa waktu. Ada skala prioritas. Jadi semua orang itu bisa karena memprioritaskan. Sebagian orang Masya Allah bisa baca Quran saya satu juz. Kenapa? Memprioritaskan. Sebagian orang sibuknya sama beberapa orang ini ya, tapi ada yang bisa hadir 5 waktu berjamaah di masjid. Sebagian tidak bisa. Bukan situ yang ini memprioritaskan, yang ini tidak masih skala prioritas. Sebagian orang dengan kesibukannya yang luar biasa masih sempat ngaji, hadir di masjid-masjid alim. Sebagian sama sekali tidak bisa. Ini bukan soal yang punya waktu, soal skala prioritas. Ketika orang belum masuk daftar skala prioritas, aktivitas apapun dia akan melakukan aktivitas itu. Jadi terkait dengan pemandangan saya mau bicara tentang bisnis gitu. Nah, di situ memang Allah sebutkan dalam banyak tempat ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah amwal apa amal? Hartamu ya. Wa aulad apa aulad? Anak-anakmu itu fitnah, ujian. Jadi bukan kamu nggak suka dengan kayak mereka di sini ada hadis ternyata kamu suka sama gambarnya coba. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, yang khafiyya. Apa? Rendah. Jadi kan susah Pak. Harta ini kalau jatuh di tangan orang yang beriman, Masya Allah. Ada contoh di sini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini yang diisukan ya, hadis yang jelas itu Abdurrahman masuk surga sambil merangkak. Kemudian saking takutnya biar nggak jadi merangkak itu, beliau ingin jadi orang miskin kan. Terus ketika itu borong apa? Rumah busuk ya, diborong semua dengan harga yang normal, harga yang tinggi gitu ya, agar bangkrut itu. Tapi karena beliau ini Masya Allah gak batas jadi orang miskin, pada Allah ada wabah gitu ya. Kalau obatnya ya rumah busuk terlalu untuk pasar ya, kalau barang sedikit berarti harga tinggi. Akhirnya dibeli dengan harga berapapun yang dibawa Abdurrahman itu. Dan Masya Allah ya, jadi di sini malah tambah kayak dan palsu itu yang selalu diceritakan di banyak tempat ya, macam berbeda. Tapi Abdurrahman itu kayak luar biasa. Dalam catatan sini, Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, istrinya, jadi kalau suami meninggal, istri dapat seperempat dalam saham apa namanya, Paris itu seperempat. Seperempatnya itu beliau istrinya 4. Ini normal ya, Arab biasalah ada masalah dengan istrinya. 4 satu istri, warisannya 100.000 dinar. Berarti 4 istri berapa? 400.000 dinar. Itu kalau dikalikan dengan hari ini 1 dinar 3 juta. Berapa? 900, Masya Allah. 5 juta ya, dikalikan ya Pak. 400.000 kalikan 4 juta. Berapa? Ya. Itu baru seperempatnya Pak. Kalau bicara masalah katanya Abdurrahman itu ketika meninggal dunia, apa kata-katanya? Ya. Hamzah mendahuluiku dan dia lebih baik dariku. Bilal mendahuluiku dan dia lebih baik dariku. Bilal istighfar ya. Dan Mus'ab bin Umair dia telah mendahuluiku dan dia lebih baik dariku. Mus'ab bin Umair itu dengan tahu pas meninggal dunia untuk beli kain kafan tidak kuat. Jadi Masya Allah, tapi sampai nangis teringat siapa? Mus'ab bin Umair. Karena ini pemuda dulu paling keren gitu ya, paling ganteng, paling kaya, paling top gitu. Minyak wanginya aja orang yang belum datang sudah ditebak ya. Ini mesti Mus'ab ya, pokoknya menyengat ya, luar biasa. Itu Abdurrahman ketika meninggal teringat beliau banyak luar biasa. Infaknya saya nanya. Jadi kalau sahabat
itu Umar jadi khalifah, disambut pakai kabar merah di mana? Yerusalem dan Al-Quds itu. Semua pembesar kafir, orang-orang pendeta dan sebagainya keluar semua dan menyebut menunggu. Mana pemimpin tertinggi Islam ternyata dikira belum datang. Beliau Umar itu sudah datang tadi. Dia ternyata cuma naik dijual sebagai bajunya apalah itu. Malah nyium di bawah pohon itu, betul-betul dicari-cari dulu tidak lebih dulu. Ini kalau seorang bilang sahabat itu nggak ada bedanya, susah bukan kaya di situ susah. Yang membedakan itu soal karyanya. Apa karyanya tadi? Sejak kebesaran apa dengan katanya sudah dilakukannya. Ini Abdurrahman jadi sama sekali beliau itu tidak melihat kekayaan itu sebagai sebuah kemuliaan sama sekali. Jadi tadi memberikan beliau berikan siapa tadi Hamzah lebih baik dari itu, Bilal lebih baik dari itu, Mus'ab bin Umair lebih baik dari itu semua. Padahal itu kalau dibandingkan dengan Abdurrahman tidak ada orang yang dibandingkan kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Nah, kembali di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan yang paling banyak menyebutkan itu pekerjaan. Maka Allah di sini menyampaikan la tulhihi tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Hati-hati, Allah mengingatkan kalau kita ini habis sholat tidak tetap zikir berlama-lama, ini awal. Ya, ingin segera berakhir, ingin segera apa? Mulai apa? Amin. Ya, kalau ingin ngecek kembali, kayak transaksi, ngecek apapun itu, atau tulis apapun itu, Pak. Ya, Allah ingatkan yang menggeser pertama kali, ya, terkait dengan zikir kepada Allah dalam bisnis perniagaan itu yang pertama. Ya. Sekali lagi Islam tidak membenci, tapi Islam memberitahu hati-hati yang menggeser dari cahaya Allah pertama kesibukan bisnis apapun itu. Cirinya tadi al-dzikrillah, dia sudah ingin berlama-lama enggak tahan berlama-lama dari zikir Islam. Padahal Masya Allah, kalau kita baca cerita orang munafik dalam Al-Quran apa? Wa'idzal qawmu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jadi orang munafik dijadikan dalam Al-Quran, mereka sholat, tapi berangkat dalam keadaan apa? Malas. Yang kedua, yura'una nas, semangat itu kalau banyak yang lihat. Maka munafik tidak pernah hadir subuh dan isya. Kenapa? Saat itu masjidnya masih gelap. Tidak ada harapan apa ini subuh masjid isya masjid nggak ada yang tahu. Kalaupun berangkat ke masjid, wala yang mengulangi qolila, mereka pikirnya tidak pernah bagus, pokoknya bahasa kita atau kayak balik bisa itu ya. Jadi ini sudah bahwa itu sudah kita sudah hanya mandiri atau enggak. Padahal Masya Allah ada pikir-pikir itu yang standar minimal itu. Misalnya di sholat istighfar 3 kali, mohon salam, beda-beda aja kan. Kemudian baca subhanallah 3 alhamdulillah Allahu akbar, baru nanti kalau dibaca ada ayat kursi, muawwidzatain. Itu menjadikan kita artinya dan hidup. Memang habis sholat itu kami menggunakan zikir, bukan memperbanyak doa. Sebagai habis sholat zikir dan doa itu baik dalam adanya ini di antara ada dan yang banyak berdoa, karena disitulah waktu yang sangat mustajab. Jadi zikir kepada Allah. Nah, nanti kalau zikir sudah tidak tetap berlama-lama, berikutnya geser apa? Sholat. Nah, Islam itu berbeda. Bahkan Rasulullah SAW ketika dari sekian banyak perintah yang paling berat bagi beliau termasuk adalah perintah sholat. Mungkin untuk beliau sendiri, karena di sini bapak
warahmatullahi pemimpin. Maka kullukum rawatin, Nabi kasih tahu kepada bapak-bapak ini, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Maka begitu turun perintah Allah, wa'qul ahlaka bis-sholati, Muhammad perintahkan keluargamu sholat. Wah, ini yang luar biasa. Rasulullah SAW tidak cuma nyuruh, bahkan beliau pun menghentikan menantunya. Daripada itu setiap mau sholat subuh. Luar biasa Pak, ini orang menganggap, maaf ya, seakan-akan anak itu kalau sudah apa ini nikah bukan tanggung jawab orang tua. Seakan-akan ya. Dan anak juga itu sudah menikah, seakan-akan sudah tidak ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Padahal Masya Allah, lelaki itu tidak ada hadisnya. Maka sampai Rasulullah mengingatkan antara wamaluka liwalidika, dan semua harta milikmu itu milik siapa? Orang tua. Walid itu siapa? Kita walid juga itu ya. Walid itu ayah kan? Walid ayah. Walid ayah, waladun anak, walidun ayah orang tua. Ya. Ini perihal sholat ini Masya Allah, sampai Nabi SAW memberitahukan sholat ini. Jadi kalau awal yang berasal bil akil wal qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi kalau sholat sudah mulai hadirnya telat, ini bukan soal remeh ya. Jadi termasuk Nabi SAW ya menjadikan kalau ukur sholat berjamaah itu kalau kebaikan, ya, terutama sholat subuh. Baru dengar, ya. Saya pernah cerita di sini ya, dan yang teman-teman Masya Allah, benar-benar itu ya, pernah ada seorang ini kakak mencarikan jodoh akhirnya ya. Ternyata seleksinya luar biasa. Seleksinya satu pertama, ya, ditanya tinggal di mana, sholatnya di mana. Nah, disanggogi subuhnya. Ya, hari pertama subuh nggak diucap, masih subuh barangkali meriang sakit kan, kalau sakit boleh kan tidak ucap kan, betul. Hari kedua nggak ada ucap lagi Pak. Hari ketiga nggak ada ucap lagi. Timpahan di kosnya. Ternyata memang tidak. Ya, subuhan itu saja. Namun paling sendiri ada nggak pakai, nggak perlu nanya kerjanya apa, penghasilannya berapa, ya, apa visi-visinya dan sebagainya sudah. Ya, ini baru kerja. Kalau sholat saja dia mengatakan, Muhammad mengatakan mandonya anak orang liwasibah hadiah. Saya memperhatikan sholatnya terhadap urusan lain yang pasti akan lebih perhatikan lagi. Jadi kalau sholat ya, sudah dilalaikan, nah berikutnya akhirnya dia bukan meninggalkan, tetapi takhirus sholat mulia. Ibnu Abbas ketika menjelaskan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun 'adaa'u sholata wa tabi'u syahwat." Ada generasi-generasi itu yang mereka adaa'u sholat. Adaa'u sholat itu menyanyiakan sholat, itu bukan tak sholat, tapi takhirus sholat mulia. Mereka sholat cuma di ujung waktu. Ini sudah termasuk kategori meninggalkan sholat. Ya. Nah berikutnya, kalau sudah puncaknya tentu tidak sholat. Jadi dimulai dari mana? Tidak nyaman untuk sholat lama-lama, kemudian mulai sering menambah sholatnya, kemudian menunda-nunda, kemudian sama sekali tidak sholat. Nah dampak berikutnya kata Allah yang menggeser. Tadi bisnis itu bergeser, dikir sholat, berikutnya wanita bisa.
mengambil harta mereka, sedekah sebagai zakat mereka. Jadi sedekah itu di ayat ini adalah zakat mal. Utama diambil itu terhitung mensucikan harta mereka yang tersisa. Jadi kalau dihitung diambil 2,5%, diambil itu untuk mensucikan dari 97,5%. Ya. Waktu zakihim biha, untuk mensucikan harta mereka. Ini jadi harta itu begitu. Kalau jatuh di tangan orang yang tidak soleh, yang tidak punya cahaya-cahaya dari tadi, kalau semua itu sebelum minta harta, paginya minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang pertama diminta. Maka Allah juga mengatakan wa ayyutal hikmata atau utia khairan katsira. Jadi ternyata anugerah terbesar bagi seorang hamba itu ilmu. Dan maksud itu menjadikan rezeki. Kalau rezeki itu banyak. Ibnu Abbas itu beliau mengatakan ada 6 rezeki. Yang paling tinggi adalah ilmu. Jadi rezeki ilmu itu rezeki yang paling utama. Sampai Sayyidina Ali mengatakan al-mal tahrusuka, al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuka. Apa bedanya ilmu dengan harta? Ilmu akan menjagamu, sementara harta harus kamu jaga. Ya. Tapi hidup di zaman hari ini standar kemuliaan apa? Standar kemuliaan harta. Dengan tidak punya harta, di perapatan ekonomi yang usul, apa yang terjadi? Ya, orang itu tak usah usul. Jadi kemuliaan dikatakan. Padahal tadi Allah sampaikan bahwa ayyuhal hikmah, siapa yang diberi rezeki ilmu, dia telah mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ini Allah tidak benci. Allah tidak benci. Bahkan Allah pernah, Nabi menyampaikan itu. Hamba yang paling dibenci oleh Allah siapa? Anak ibnu musafir, orang miskinnya sombong. Ya, apa? Kere-kere, miskin, sombong gitu ya. Tapi ini fakta itu. Orang miskin yang sombong itu dibenci oleh Allah SWT. Karena dunia terdampak itu. Kita bagi 4 orang itu kan. Ada hamba yang mau berikan ilmu dan harta. Insya Allah. Ya, ini yang paling paket lengkap, ilmu dan harta. Maka makin kaya orang ini, makin manfaat hartanya. Wahada bi'ala manazil, ini lagunya paling tinggi. Ini anugerah betul. Ada orang-orang yang Masya Allah dididik oleh harta. Jadi bukan harta itu soal takdir. Wajah orang dagangannya sama. Ya, mungkin yang orang pertama kami beli kambing balon itu Pak Edi ya. Semuanya asli gitu ya. Semuanya kami ya. Kami ya, kami alhamdulillah. Ini soal harta ini soal takdir. Tinggal sikap saja sebenarnya. Kalau seseorang diberi harta dan oleh Allah dia diberi lebih, Allah Maha tahu. Bersyukurkah dia dengan hartanya atau tidak? Dan Allah memberitahu, walau basalallahu rizqi ibadihi bahwa ada orang yang kalau Allah bentangkan rezekinya, dibentangkan itu bahasa bagus kayak ibaratnya dari semua itu dia dapat rezeki. Lalu ada yang akan melampaui batas. Sombong, tidak lagi masjid, ya, merendahkan orang lain, ini baru namanya melampaui batas. Walau kiuman dulu, tetapi Allah memberikan sesuai dengan apa? Dengan takdirnya, dan takdir Allah itu yang terbaik. Ini kan soal kehidupan ini. Jadi harta di tangan orang-orang yang soleh akan banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdul Allahu ilman. Allah memberikan hal yang kedua, diberi ilmu yang Masya Allah yang baik, makanya banyak. Walau juga bermalah, tapi tidak diberi harta. Tapi
ajruhu wa sawa Rasulullah, pahala keduanya sama. Ada yang ketiga, abdul atauhullahu malan, ada hamba yang Allah diberi harta yang luar biasa dan tidak diberikan sama. Apa yang terjadi? Makin kaya makin rusak. Kasar kerusakannya ini. Dia kaya raya. Nah, yang apesnya keempat dalam semua itu ya, lalu di malan wala ilman, orang yang tidak diberi harta dan diberi ilmu. Tetapi orang ini cita-cita tinggi. Andaikan saya punya harta, saya ingin juga kayak golongan ketiga itu. Dengan hartanya dia bisa buat tempat manusia. Dia pengen buat itu, tapi nggak kelakon, dia nggak punya duit. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Jadi ada hamba yang paling dibenci siapa? Orang miskin yang sombong. Tadi dulu nyata-nyata, kalau duit adalah nyata-nyata. Nah, itu terkait dengan harta. Jadi harta itu lebih kepada pemberian, Pak. Kerja keras itu hanya ikhtiar. Ya, Nabi sudah kasih tahu. Jadi kemuliaan seseorang itu kasbul mar'i biyadihi. Kemuliaan seseorang itu kasbul mar'i biyadihi, Pak. Bekerja keras dengan tangan jerih payahnya sendiri. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dosanya tidak dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan sedekah, nggak bisa dihapus dengan zakat, dia hanya dihapus dengan bekerja keras mencari nafkah. Rasulullah SAW memuji laki-laki yang hebat. Nah, semua nabi itu punya pekerjaan. Ada nggak nabi nganggur? Nggak ada. Nabi semua pekerjaan. Dan rata-rata pekerjaannya apa? Penggembala kambing, ya. Nabi Adam jelas, ya, penggembala kambing, petani, ya. Nanti Nabi Idris tentang apa? Itu apa? Penon, ya. Ada tukang batu bisa ya? Paham ini? Soleh, ya. Ada nabi yang tukang kayu, Nabi Nuh, ya. Ada nabi yang tukang las, Nabi Dawud, ya. Jadi nabi itu nggak ada tukang bekam. Nabi siapa? Nabi Isa kan, Nabi Isa ujiannya apa pun kan, membagi dengan ujian-ujiannya orang kita bisa melihat kemarin. Dan Nabi kita usia apa? Pekerjaannya banyak kita Rasulullah. Tergantung bukannya ya, masih anak-anak kepala kambing, jadi begitu remaja sudah mulai makan, begitu dewasa jadi pedagang luar biasa. Rasulullah SAW. Nah, itu contoh ya. Kita ini zakat, ya zakat. Jadi zakat ini kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang sudah memenuhi dua syarat. Satu mencapai nisab, yang kedua sudah haul. Ada orang kaya nggak pernah zakat itu luar biasa kayanya, alimnya luar biasa. Imam Malik kalah sebenarnya. Ya, namanya Imam Lais ini beliau tidak ada di Baghdad, mana Baghdad ini? Irak. Imam Lais itu masya Allah. Imam Syafi'i begitu beliau kan punya guru yang paling lama, namanya Imam Malik. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Beliau begitu hafal Al-Quran 7 tahun dikirim ke mana? Medina, ke Libya. Belajar ke orang yang paling alim di dunia namanya Imam Malik. Pesan satu, ya. Pelajari adabnya Imam Malik sebelum kamu ambil ilmunya. Dan selalu beliau punya satu doa, masya Allah. Ini doa yang bikin beliau berkah ilmunya. Doanya diulang-ulang oleh beliau nanti ditiru oleh muridnya. Allahumma astur aiba mu'allimi anni wa tutib barakata ilmihi ini. Ya Allah, tutuplah aib guruku daripada aku. Jadi kalau ada info negatif tentang guruku, ya Allah, aku pengen tidak tahu, nggak dengar sama sekali. Wa tutib barakata ilmihi dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jadi ini adab ini luar biasa yang akan bikin ilmu jadi berkah. Jadi kita perlu beliau ngajarin yang ingin mengerti ayat. Maka ulama zaman dulu
itu kalau mau memilih guru, di guru tertentu sampai itu istiqoroh, jadi istiqoroh sampai 3 bulan. Mengaji istiqoroh. Jangan mengaji di mana pun istiqoroh, boleh. Dan itu diperintahkan. Sampai di mana, ilmunya di mana. Kalau sudah istiqoroh mantap, jangan dulu namanya mulazamah. Ngaji itu harus habis dari kitab, dari sampul sampai belakang. Nah, kalau ada yang tidak berkenan, itu gurunya galak, ya, terlambat dimarahi, sabar, karena itu pilihannya. Nah, itu sampai begitu, jangan bicarakan akhirnya. Dan beliau mengajarkan proses Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Masya Allah luar biasa. Ini beliau umurnya nggak panjang, cuma 40 tahun, karyanya luar biasa. Imam Nawawi terus selain berdoa juga punya kebiasaan sedekah. Yang berangkat seorang itu sedekah agar ilmunya diberkahikan. Sedekah itu fa'at man aqta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasadu yasiruhu lil yusra. Banyak kemudahan yang berdapatkan. Imam Malik itu Masya Allah di soal zakat. Beliau ini begitu Imam Syafi'i selesai, Imam Malik itu mengatakan, ya Syafi'i, ya ilmu sudah habis, ini guru yang luar biasa dong. Ya, kamu sekarang merantau, pergi ke Baghdad. Ya, itu sudah sumber ilmu sudah dapatkan. Di sana ketemu Imam Malik. Begitu ketemu Imam Malik, karena laisu afqahu min Malik. Sungguh aku mendapati Imam Malik itu lebih fakih daripada Imam Malik. Nah, cuma nggak beruntung Imam Malik itu nggak berbeda gimana? Muridnya tidak produktif. Nah, jadi ada pak orang-orang hebat, tapi nggak beruntung murid itu kurang apa? Kurang paten, kurang apa? Muridnya dia pokoknya cuma kali aja, sehingga nggak banyak viral. Ada kan? Ilmunya pas-pasan, ilmunya kreatif, ilmunya juga ada mana-mana itu. Ada yang ilmunya luar biasa, tapi nggak ada yang memberikan, nggak ada yang tahu gitu. Dan Imam Malik itu pelayannya, tapi herannya seumur hidup belum pernah diajarkan apa. Kok bisa? Bisa ini, karena setiap mau haul beliau miskin. Setiap mau haul itu nggak sampai besok. Nah, ini misalnya haulnya bulan apa besok? Juni ya, mau haul nih. Beliau habiskan hartanya di bulan apa ya? Mei. Sehingga Juni itu harusnya dapat zakat, dia akan miskin. Begitu Juni bisa lagi kekayaan terus begitu. Jadi dihitung itu nggak pernah sampai besok. Nah ini kalau yang begini ini cara melakukan cara dibungkus siar akan kepala Imam Malik. Jadi itu yang disebut apa? Walid kaya ini yang luar biasa. Ya khawfuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya. Yang keempat, ya perniagaan bisnis apa itu bisa menggeser orang dari akhirat. Jadi orang kalau sudah tidak berpikir orientasi akhirat, ya sudah tidak dalam kontrolnya, dalam kontrol tentang akhirat. Maka tema tentang akidah, tema tentang iman sejak Nabi dakwah di Mekah selalu ingatkan, maka Nabi yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu itu surga, neraka, hingga terus sebagai kontrol. Ismasyika fa innaka mayyitun wa al-masyika fa innaka masyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati, dan beramal sesukamu, tapi ingat kamu akan dimintai bertanggung. Nah, ini. Jadi jangan sampai kesibukan musik bisnis itu melarikan dari apa tadi, pikirnya mulai hilang, sholatnya mulai keter, ya, kemudian zakatnya nggak dibayarkan, yang keempat orientasinya bukan lagi akhirat, tapi murni dunia. Dan yang menggeser zakat, nanti berikutnya Allah.
ada makholatun, majbanatun, majhanatun, mahzanatun. Anak itu sering sekali membuat orang tua jadi bakhil, orang tua tadinya dermawan jadi perhitungan gara-garanya anak. Orang tua jadi majbanat, pengecut. Dulunya aku berdiri sebelumnya anak. Ini kan zaman perang ya. Sebelum nikah itu nyari orang perang orang dewi. Kalau nikah biar aja deh. Izin tidak pernah berangkat itu. Jadi anak membuktikan itu. Jadi ujian orang tuanya. Inal wa'adhaman syahadatun. Anak menjadikan orang tua bodoh. Banyak yang sempat ngaji, belajar agama, Allah sibuk lembur lebih. Nah itu kata Rasulullah. Yang lain inal wa'adhaman syahadatun. Anak menjadikan orang tua sedih. Siapa yang tidak sedih? Ketika mengalami ya sebagai manusia orang-orang yang tinggi anaknya jadi dia kerok, memerlukan kasus masalah masyarakat itu benar-benar menjadikan luar biasa. Nah semua itu kalau tidak disadari berpotensi menimpa setiap ayat. Anaknya bisa jadi bagian pelit, membuat dia pengecut, membuat dia jadi bodoh, membuat dia sedih berbaca. Maka ada seperti itu. Sebabnya ilmu yang cari dari cahaya-cahaya Allah, diuji-uji Allah. Artinya apa? Ilmu yang akan mengawal itu semua sehingga tidak terjadi